Selamat sore teman-teman pembudidaya walet di Nusantara pada umumnya, Asia Tenggara pada umumnya. Saat ini kita berbicara tentang SP. SP itu apa? Suara panggil. Banyak yang saya temuin di lapangan maupun yang WA ke saya, para member dan calon member mengenai sebuah SP. Pak, SP Bapak bergaransi enggak? Ditanya. Kalau saya ditanya bergaransi, pasti bergaransi. Bergaransi untuk kejernihan dan original dari sebuah SP. Sudah pasti saya garansi 1000% original dan kejernihannya. Jadi kalau ditanya tentang SP itu, kenapa saya banyak dikecewain Pak? Setelah beli SP, pemakaian beberapa minggu, beberapa hari, bahkan paling lama 1 bulan, burung sudah sepi. Nah, kalau kita bicara tentang SP, apa sih yang membuat SP itu tetap awet, tetap banyak burung menginap? Terutama ya kejernihan suara itu. Kemudian dibarengi dengan mesin audio apa yang kita gunakan. Saya tidak bilang mesin audio itu harus yang mahal. Saya juga tidak bilang mesin audio yang mahal itu bahkan menjamin kesuksesan dari sebuah gedung. Belum tentu. Tetapi semua itu satu rangkaian. Kualitas suara yang jernih, original, kemudian dengan mesin yang bagus, kemudian dipandu oleh lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat itu menentukan keberhasilan dari sebuah rumah walet. Seperti contoh, lokasi apa? Lokasi itu ada beberapa jenis: sentral walet, pakan, lintasan. Kalau perlakuan di lokasi lintasan bagaimana Pak? Bagaimana perlakuan untuk di lokasi pakan bagaimana Pak? Kalau lokasi di daerah sentral bagaimana Pak? Apa yang perlu kita lakukan dan jenis suara apa yang kita gunakan? Semua suara pada umumnya yang dikeluarkan oleh Republik Walet, oleh kita, semua suara cocok untuk di lokasi pakan, cocok di lokasi sentral, cocok di lokasi lintasan. Tidak ada yang Republik tidak mengatakan ini cocok untuk lintasan, ini cocok untuk makan, ini cocok untuk perang suara. Enggak, semuanya sama. Suara walet yang kita keluarkan baik digunakan di lokasi manapun. Kembali lagi, penggunaan itu disertai oleh mesin yang bagus, lokasi yang bagus, kemudian tata ruang yang tepat. Tata ruang itu meliputi apa? Nah, kita bicara tentang tata ruang. Tata ruang itu meliputi letak LMB yang tepat, letak void yang tepat, letak kelar atau pintu masuk ruang inap yang tepat. Kemudian suhu dan kelembapan itu jangan lupa diperhatikan. Banyak petani walet yang bertanya kepada kita, rumah walet saya Pak udah sekian bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang beberapa tahun. Kenapa Pak? Populasinya sedikit. Kenapa Pak? Burung yang nginap kemudian out, tidak ada masuk, tidak menginap. Setelah menginap sekian bulan, sekian hari, sekian minggu, kemudian hilang. Penyebabnya apa? Banyak faktor. Nanti kita pelajari lagi, kita akan berbicara di segmen berikutnya, di video berikutnya. Nah, itu semua satu rangkaian. Kemudian kita bicara tentang tata suara. Tata suara itu meliputi apa? Letak suara panggil, letak heksagonal, letak suara tarik, void, letak suara inap. Itu semua berpengaruh satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau teman-teman yang mengalami beli suara tidak respon, baru pakai 2-3 hari tidak respon, pakai sebulan tidak respon, 2 bulan tidak respon, kemudian mengatakan SP-nya nggak bagus, SP-nya nggak jelek, SP-nya jelek apa? Saya tidak bilang SP itu tidak jelek, saya tidak bilang SP itu jelek, tetapi kembali lagi musim. Nah, kita berbicara tentang musim. Musim apakah hari ini? Musim anakan kah?
bulan ini musim beneram kah, bertelur ke bikin sarang. Nah, musim bikin sarang dan bertelur, jangan harap ada anakan walet yang akan bermain di LMB, di rumah walet kita. Teman-teman perhatikan, musim bertelur sama musim yang namanya bikin sarang, itu tidak akan ada burung yang bermain di gedung kita. Ditambah lagi musim kemarau, tidak akan mungkin. Kenapa? Musim kemarau, burung cari pakan terlalu jauh, bisa sampai ratusan kilometer jauhnya, bahkan pulang sudah larut malam. Makanya saya sarankan teman-teman perhatikan musim juga. Jangan beranggapan SP yang kita beli itu gagal. Enggak, belum tentu. Kita harus perhatikan SP tersebut, kualitasnya, musimnya juga berpengaruh. Nah, setelah kalau musim anakan, apapun ceritanya, kita ganti SP, mau SP yang apa pasti banyak burung bermain. Tetapi kenapa burung yang menginap sedikit? Itu faktornya kembali lagi tata ruang, tata suara, lokasi. Itu dia. Kita berbicara tentang SP. Nah, kapan waktunya kita ganti SP, Pak? Ada yang bertanya dengan saya, apakah saya sekarang menggunakan satu SP ini, Pak, sudah 6 bulan. Burung sudah tidak bermain lagi, tetapi perkembangan dalam rumah walet saya itu kotoran nambah, Pak. Nambah. Tadinya ada 2 sarang. Sekarang saya melihat kotoran-kotoran baru ada sekitar belasan tumpuk. Apakah saya harus ganti SP, Pak? Tidak. Tidak perlu ganti SP. Tidak mesti ganti SP. Kenapa saya bilang tidak mesti ganti SP? Nyatanya burung sudah ada penambahan kotoran belasan tumpuk. Kita tunggu sampai dia jadi. Kita tunggu sampai dia bikin sarang, kemudian bertelur, anakan terbang. Kita lihat reaksinya dalam waktu 3 bulan ke depan. Apakah ada penambahan kotoran lagi? Kalau tidak, baru kita ganti SP tersebut dengan SP yang berkualitas. Jangan buru-buru ganti SP, saya tidak sarankan. Nah, kemudian banyak petani walet yang istilahnya kurang mengerti tentang saatnya ganti SP. Saatnya ganti SP ketika anakan sudah belajar terbang. Kita colok, makanya saya selalu menggunakan 2 SP di LMB dan 1 suara inap di LMB. Saya jelaskan kenapa saya menggunakan 3 suara. Suara pertama adalah SP saya anggaplah ya Manu Ireng 02. Saya anggap Manu Ireng 02. Itu saya gunakan untuk heksagonal, suara panggil di LMB, suara void dan suara tarik di pintu masuk ruang inap, dan suara tarik di pintu lar, dan suara tarik di dalam ruang inap. Itu saya gunakan Manu Ireng 02. Kemudian saya gunakan satu lagi SP, yaitu SP Manu Ireng 01. Nah, kenapa saya gunakan 2 SP? Yang kedua ini Manu Ireng 01 ini ketika burung lagi sepi, tidak ada burung yang bermain, sementara burung penambahan sudah ada kotoran di dalam ruang inap, sudah ada penambahan kotoran, saya akan ganti 01 ke 03. Kenapa saya ganti? Supaya burung bermain lebih banyak lagi. Nah, supaya responnya datang lagi. Burung tertarik dengan suara-suara baru. Ingat, anakan burung tertarik dengan suara-suara baru, bukan indukan. Indukan tidak bisa kita tarik. Yang kita tarik adalah anakan walet yang belajar terbang. Nah, kebetulan di kota Medan ini saat ini adalah musim anakan, musim hujan, musim anakan. Anakan sudah pada terbang. Setiap jam 7 pagi atau jam 8 pagi saya melewati kota-kota Medan, ada pepohonan tinggi, rindang, burung banyak bermain di sana. Kenapa? Anakan sudah muncul. Ingat, anakan sudah muncul. Saatnya Anda menggunakan SP berkualitas. Saran saya menggunakan SP berkualitas. Nah, itu mengenai SP. Dan saya menggunakan satu lagi suara inap. Kenapa saya gunakan suara inap di LMB? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada anak-anak burung yang ada dalam ruang inap kita, ketika dia pertama kali belajar terbang, keluar dari RMB, dia mengingat kembali akan asalnya. Memori bagi dia untuk mengingat asalnya. Makanya saya gunakan 2 SP dan SI di LMB. Dan satu lagi, saran saya buat teman-teman, seperti prinsip percobaan saya di tempat ini. Anda melihat ini ada 3 speaker, 3 gitar, ada 61,
jadi gajah anak 61 itu kalau bisa suara jangan lekas padam. Saran saya padam jam 11. Kenapa? Kadang-kadang pengalaman saya ini pengamatan ini eksperimen saya. Burung jam 7.30 baru 1 ekor yang nempel di situ. Tetapi ketika jam 9 bisa nempel sekitar 7 sampai 8 ekor. Ketika jam 11 kita naik malam pukul 23 itu bisa 13-an ekor. Itu yang pernah saya post di YouTube saya, di channel saya ini Republik Walet, ada sekitar 16 sampai 18 ekor yang menempel di Twitter tersebut. Nah, untuk teman-teman, kebetulan ini kan musim hujan, musim banyak anakan keluar, anakan sudah bermunculan. Saran saya gunakan SP berkualitas. Saran saya gunakan SP yang original. Saya tidak bilang SP kita adalah SP yang terbaik. Saya tidak bilang SP kita adalah SP yang terbaik, banyak SP yang berkualitas di luar. Tetapi gunakan suara yang berkualitas. Kebetulan kita Republik Walet lagi promo akhir tahun. Promo akhir tahun 2020. Hanya promo akhir tahun 2020. Kita promo beli satu paket SP Manuk Ireng 03. Satu paket SP Manuk Ireng komplit terdiri dari 01, 02 dan 03. Harga 1,5 juta. Ingat, harga cuma 1,5 juta. Harga normalnya 3,5 juta, kita jual 1,5 juta untuk SP yang sudah berkualitas. Untuk 10 pembeli pertama gratis SP Nias Membara, SP yang nanti kita gunakan di gedung penanganan daerah Nias. Buat teman-teman silakan order. Kita hanya untuk 10 pembeli pertama saja yang mendapatkan SP Nias Membara. Kebetulan promo ini kita buka dari 2 hari yang lalu. Ternyata sudah ada sekitar 8 paket yang sudah kita yang order. Jadi tinggal 2 paket lagi yang mendapatkan SP Nias Membara. Buat teman-teman silakan segera hubungin kita 0813 7581 01-nya 3 kali dengan saya Christian Purba, Republik Walet. Dan ini buat teman-teman yang ada di sekitaran Kota Medan, silakan yang mau belajar ilmu walet dengan kita silakan hubungin saya 0813 7581 01-nya 3 kali melalui WA maupun melalui telepon. Datang ke rumah kita, datang ke saya, sambil kita ngopi bareng, kita belajar walet gratis, tidak dipungut biaya. Ini komitmen saya. Silakan Anda datang, hubungi saya, kita ketemu dimanapun, kita minum gratis, kita minum kopi gratis sambil belajar ilmu walet gratis. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi ke teman-teman Anda yang ada di grup WA, di grup Telegram, Instagram, ataupun teman-teman yang Anda kenal, om, tante, pacar Anda, orang tua Anda, kakak Anda, abang Anda, sahabat Anda, orang tercinta Anda, untuk mengatakan bahwa video ini untuk memberitahukan mereka bahwa video ini adalah video yang bermanfaat di dunia perwaletan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses 3 jari mangkok dengan saya Christian Purba. Bye bye.